guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Autofam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di Autofam. Kali ini kita punya Toyota Harrier Advance tahun 2014. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, yuk stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung channel Autofam TV ya. Gampang banget caranya, tinggal kalian klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya channel Autofam TV. Yuk kita lihat cuplikannya, check it out. Glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. Fall into you. Guys, nah sekarang Mel sudah di bagian eksteriornya, langsung aja kita mau review di bagian penampakan depannya. Nah, kenapa sih kita harus punya Toyota Harrier ini ya guys? Kalau misalnya kalian pengen upgrade mobil dari yang sedan, bisa pindah ke SUV-nya, bisa pilih si Toyota Harrier ini. Kenapa Mel rekomend Harrier ini? Karena selain dia 2000 cc dan dia juga punya turbocharge, kalian bisa lihat untuk desain tampilan depannya. Nah, kece abis kan? Walaupun dia sporty, tapi dia juga ada aksen si mobilnya tuh jadi lebih apa ya, elegan gitu nih guys, mobil si Toyota Harrier ini. Kita mau langsung mulai aja di bagian lampu depannya. Di sini lampu depannya untuk TRL-nya, nah teman-teman bisa lihat ya. Wow, ini dia sudah LED. Lalu untuk lampu utamanya juga sudah LED ya, lampu seinnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sekilas. Ini tuh dia dari ujung sampai ke depan tuh menyempit gini. Jadi ikuti mata lampunya. Cantik banget. Untuk fog lamp-nya di bagian bawah dia juga punya ya di sebelah sini, tapi dia lampunya masih yang biasa. Dia juga punya list di sampingnya untuk menutupi si lampunya, jadi nggak polos begitu ya guys. Lalu untuk grill di bagian tengah, nah bisa dilihat kalau Toyota Harrier itu seperti biasa dia grillnya tuh tidak terbuka, jadi dia ditutup sama kaca ini ya guys. Nah, kenapa sih fungsinya? Nah, ini memang sudah bawaan dari Toyotanya sendiri ya. Nah, bisa lihat ya untuk logo di bagian tengahnya ini gambarnya elang seperti ini, warnanya emas ini. Nah, makanya Toyota Harrier ini menjadi salah satu mobil yang harus wajib banget kalian punya. Oke guys, untuk grillnya kita sudah, bagian depannya sudah. Sekarang kita mau ke bagian mesinnya dulu nih ya. Oke guys, nah sekarang kita mau review aja ke bagian mesinnya. Nah, di sini teman-teman, untuk penyangga mesinnya ini dia sudah hidrolik ya, untuk kanan dan kirinya. Lalu di bagian atasnya dia ada yang namanya peredam. Nah, ini sudah dikunci ya guys, jadi dia nggak kemana-mana gitu, jadi peredamnya jadi aman juga. Nah, sekarang kita mau review untuk bagian mesinnya sekilas nih ya guys. Untuk mesinnya Toyota Harrier ini dia kapasitasnya di 2000 cc dan juga ini bahan bakarnya bensin. Untuk daya maksimumnya tuh dia mampu mencapai di 5200 sampai 5600 rpm. Lalu untuk torsi maksimumnya dia juga mampu mencapai di 1800 sampai 2000-an rpm. Nah, untuk mesin si Toyota Harrier ini teman-teman, walaupun dia cuma 2000 cc tapi dia ini udah turbocharge ya guys. Jadi ini tuh tenaganya enak banget, nyaman banget, dijamin pasti bakal ketagihan lagi untuk upgrade si Toyota Harrier ini. Nah, sekarang kita mau langsung lanjut aja review ke bagian sampingnya. Check it out. I found the rain dripping down your eyes when I'm not around. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian sampingnya, langsung aja kita mau review di bagian bannya dulu. Untuk bannya di sini dia menggunakan mereknya Continental. Ukurannya dia ada di 235/55, ringnya 18. Nah, untuk velgnya sendiri ini dia cuma satu warna aja, yaitu silver tone seperti ini. Ada lambang Toyotanya di bagian tengah. Kalau misalnya teman-teman tanya bagaimana sih Mel mobil si Harrier ini untuk ground clearance-nya, dijamin aman banget ya mobil ini. Walaupun punya banyak penumpang di dalam, nanti dia nggak akan langsung turun ke bawah gitu.
ini masih bisa dihitung ada sih setengah jangkauan mil ya, tapi tenang aja, ini aman banget dan nyaman sekali gitu ya. Ini aman dari kawasan banjir maupun dari polisi tidur. Oke, sekarang kita langsung lihat aja untuk bodinya. Bodi bagian samping dia punya yang namanya spion, dan ini spionnya juga sudah retract ya pastinya, ada lampu sennya. Dan ini biasanya kan di bawah ini ada kamera 360, tapi ini dia cuma kaca gitu ya, jadi membantu kita sih kayak versi manual ya, kamera 360 ya. Di bagian Toyota Harrier ini dia tidak punya namanya talang air, jadi dia polos aja seperti ini guys. Oke, untuk handle pintunya juga dia warnanya silver. Nah, kalau biasanya kan kalau dideketin kan dia akan kelok, tapi kalau ini kita harus pencet locknya ya. Nah, otomatis spionnya kelipat juga. Oke, kita lihat tuh di bagian atasnya sebelum ke belakang, dia punya namanya shark fin. Oke, di atas sana ya guys. Sekarang teman-teman bisa lihat nih, untuk bagian detail lampu belakangnya aja dia sporty banget. Nah, bisa dilihat nih lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini dia sudah LED stop lampnya, lalu ada kamera mundur di sebelah sini. Ya, dia punya emblem Harrier di bagian bawah. Oke teman-teman, sekarang Mel mau langsung buka aja untuk di bagian bagasinya. Dia sudah power back door ya untuk si Harrier ini. Ini guys, bukti power back doornya di sebelah sini. Oke, yap, kalian bisa lihat untuk bagasinya. Nah biasanya bagasinya itu kan polos gitu ya, nggak ada keranjang seperti ini. Nah kalau misalnya memang kalian masih dapat keranjangnya, berarti memang masih komplit gitu ya dari sebelumnya. Oke, sekarang Mel mau buka dulu aja untuk bagian si keranjangnya ini biar bisa kalian lihat untuk secara keseluruhan. Bagasinya kalian bisa lihat pasti lebar banget dan muat banyak barang sekali. Dijamin, udah mobil nyaman, aman, enak, bagasinya juga luas. Tapi di dalam kabinnya dia cuma muat 5 orang aja guys ya, nggak lebih dari itu. Kita mau lihat dulu di bagian dalamnya bagasi. Karpetnya juga masih bawaan tuh ya, Harrier. Nah teman-teman, seperti ini untuk penampakan si bagasinya. Ini dongkraknya nih, dongkraknya di sebelah sini. Oke guys, nah kalian bisa lihat ya, untuk ban serepnya biasanya tersimpan di dalam. Nah tapi kalau ini dia tidak memiliki ban serep ya guys. Nah kosong. Oke teman-teman. Lalu di bagian sampingnya ini dia ada seperti tekanan ban gitu ya. Jadi untuk pompa ban gitu ada tekanannya. Nah ini juga sama. Oke, sekarang kita mau langsung aja mereview di bagian interior ya. Check it out. I found myself, but I fall into your lies again. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Langsung aja kita mau review. Untuk di bagian interiornya dia di sini warnanya black ya, jadi black on black. Oke teman-teman, dan jangan khawatir, untuk Harrier ini dia juga punya namanya armrest, sama dia juga punya yang namanya cup holder nih guys di bagian tengahnya ya. Nah, yap, seperti ini cup holdernya. Oke, biasanya ini bisa, oh ini nggak bisa dibuka. Oke, kita close lagi aja. Kalau misalnya si cup holdernya kita turunin atau si armrestnya kita turunin, otomatis di bagian belakang cuma muat 2 aja karena dia ada pembatas di tengahnya. Tapi kalau misalnya si armrestnya kita naikin, jadi kita bisa muat sampai 3 orang. Nah kalian bisa lihat ya, untuk Mel di dalam interior ini tuh santai banget, enak banget dan nyaman sekali ya guys. Serius deh, kalian masih punya Toyota Harrier ini. Kalian bisa lihat untuk headroom Mel aja masih jauh, masih tinggi banget ya. Legroomnya juga ini masih enak banget kakinya, walaupun lumayan sempit sedikit sih ya. Tapi ini kursinya masih bisa dimajuin lagi sih untuk di bagian pengemudinya. Lalu kita lihat di bagian depan Mel, di sini ada yang namanya AC. Nah ini biasanya diatur sama di bagian head unit depan. Oke, untuk karpetnya kalian juga dapat nanti yang seperti ini, modelnya Mi Kriting Comfort mereknya ya. Sama di bagian depan kita ini ada tempat buat kalian taruh barang-barang kecil lah, seperti majalah, buku-buku ya. Kalau untuk di bagian lampu tengah biasanya dia agak belakang nih. Nah seperti ini ya guys lampunya di bagian belakang. Oke, sekarang kita mau langsung aja review di bagian pengemudinya. Check it out. Where'd you go? Where'd you go? Let me feel it again. Let me feel it. Guys, nah sekarang Mel sudah di bagian pengemudi
trimnya, langsung aja kita mau review. Nah teman-teman, untuk di bagian door trimnya dari depan sampai belakang itu bisa dilihat ya, warnanya ini ada yang warna merah ya, merah marun sih guys, merah marun. Terus dia juga punya namanya wooden panel, aksen wooden panelnya di bagian bawah nih ya, di bagian pegangan kita atau di bagian si pengaturan windownya. Dan untuk windownya sendiri ini tuh dia sudah all auto, jadi kalian gampang banget tinggal tekan sekali aja dia langsung turun atau naik otomatis. Untuk spionnya tadi kita sudah coba ya, dia retract. Oke. Nah spionnya dia sudah retract. Untuk kursinya dulu, di sini kursinya dia sudah elektrik juga ya guys, maju mundur lebih tinggi itu, lebih, kalian bisa lihat tumel lebih tinggi sedikit jadinya. Terus kita turunin lagi, keturunan guys, kita oke, lebih tegak, lebih bersantai. Nah ini juga semuanya sudah elektrik. Oke, bukan cuma di bagian pengemudi tapi di bagian penumpang kirinya juga dia sudah elektrik. Selain itu di bagian pengemudinya dia punya namanya electric memory seat, jadi set 1 sama 2 di sebelah sini. Oke guys, nah untuk si Toyota Harrier 2014 ini dia sudah yang namanya start stop engine, jadi nggak perlu colok lagi. Lampunya di sebelah sini, di sebelah kanan, lampu jauh, lampu dekat, fog lamp. Lalu untuk wipernya di sebelah kiri ya. Nah seperti itu. Untuk teleskopiknya dia sudah elektrik, bisa kalian atur di bagian sebelah kiri sini. Nah kita mau lebih maju, mau lebih naik, mau lebih turun, nah bisa ya. Oh iya, just info juga ya guys, kalau di Toyota Harrier ini, kalau misalnya kalian pertama kali masuk ke Toyota Harrier ini, kalian pencet start stop engine ya, nanti setirnya dia akan otomatis ikutin dari posisi kita ya. Misalnya ini mati, nanti tiba-tiba kita nyalain, jadi setirnya tuh dia otomatis naik. Nah kalau misal kita matikan, otomatis setirnya akan ikut turun, atau misalnya kayak dia ngunci gitu ya, jadi setirnya nggak posisi begini, ntar posisinya dia akan berubah. Lalu kita mau lihat juga di sini ada banyak tombol. Ini ada kontrol untuk kalau yang ini untuk ke head unit ya biasanya, volume, terus juga ini ada connect phone. Kalau ini untuk ke speedometernya. Oke guys, nah kita bisa lihat tripnya tuh, trip A, trip B. Untuk brightnessnya bisa kita atur juga. Terus kita bisa lihat kilometernya juga ya guys. Kilometernya ini berjalan di 80 ribuan ya guys. Oke, sekarang kita mau bahas di bagian dashboard. Dashboardnya ini dia sudah soft touch di bagian atas ini, yang warnanya merah marun. Tapi kalau yang warnanya hitam ini dia masih yang plastik. Kedengeran kan perbedaannya ya guys? Nah seperti itu ya perbedaannya. Oke guys, untuk di bagian AC-nya, di bagian depan ini dia punya 4 buah AC ya. Nah, kanan kiri. Lalu dia punya namanya lampu hazard dan jamnya. Nah, teman-teman jangan salfok ya, ini lampu hazardnya bisa ditekan kok. Nah, seperti ini. Cuman dia kelihatannya kayak warna merah segitiganya aja, padahal nih dia ada kayak kacanya gitu ya guys, plastik kaca gitu di sini. Oke, untuk head unitnya, nah head unitnya ini juga dia sudah upgrade menjadi Kenwood. Nah, kita bisa lihat ke home-nya. Ini ada connect ke USB, terus ada aux, HDMI, radio, Bluetooth, connect telepon, navigasi. Nah ini ada semua ya guys. Kita ke setting coba. Nah settingnya ini, oh ini ada security juga, ada kamera untuk mundur belakangnya yang tadi ya, dan lain-lain. Nah ya guys, ini bisa kalian atur. Terus ini untuk si CD-nya. Oke. Nah teman-teman, kalian bisa lihat untuk warnanya ini dia bisa berubah-ubah, merah, ungu. Ini ada sensor gitu guys, jadi kalau misalnya tuh ada bunyi suaranya ya. Oke, warnanya bisa berubah-ubah seperti ini ya guys tampilannya. Untuk AC-nya dia sudah rear AC ya, rear AC, dan ini juga touchscreen tuh. Jadi kalian tinggal naikin atau turunin mau heater atau mau cooler. Oke. Nah, ini juga bisa tuh. Oke ya guys. Ini sudah touchscreen semua untuk pengaturan AC-nya. Ada eco mode, ada power mode juga di sebelah sini. Oke teman-teman. Nah kita ketemu lagi namanya aksen wooden panel di sebelah sini. Transmisinya otomatis. Ada cup holdernya juga. Nah di bagian depan sini. Lalu ini sama untuk kalian taruh kunci lah seperti ini contohnya. Ada tempat charge-nya. Ya teman-teman, ini warnanya hitam. Dan ini kalian bisa lihat ya tuh detailnya untuk jahitannya. Wow, rapi sekali. Untuk boxnya kita mau lihat nih sekarang. Boxnya nggak terlalu dalam banget sih, tapi lumayan, jadi cukup menjangkau dari tangan kita ya. Sekarang yang terakhir kita lihat ke dashboard yang paling ujung.
Nah, dashboard yang paling ujung dia sama yang tadi Mel bilang, ada warna marunnya, soft touch juga. Nah, kalau yang ini dia sama soft touch juga ya, dia lebih menjorok ke dalam untuk posisinya. Lalu kita lihat untuk dashboard yang paling bawah, oke, dia masih punya buku garansi, buku manual atau panduannya. Ya, masih ada semua. Ini bahasa Jepang karena ini tipenya advance. Oke, terus masih ada remote, masih ada HDMI-nya juga tuh. Oke, sekarang yang terakhir di paling atas kita punya yang namanya sunroof panoramik. Nah, ini tuh mobilnya kece banget kan. Selain tampilan desainnya keren, dia juga punya si sunroof panoramik. Kita bisa buka nih guys. Oke, cukup sekali klik aja, nanti dia langsung otomatis terbuka. Yap, ini udah paling maksimal ya mentok ya guys untuk sunroofnya. Sekarang kita mau close lagi, lalu kita mau close semuanya ya. Yap. Nah, sekarang kita close untuk di bagian kanvasnya. Nah, ini kanvasnya dia juga sudah yang elektrik guys. Biasa kan kebanyakan kita ketemunya yang manual. Oke, nah kalau misalnya kalian nggak pengen pakai sunroofnya, bisa langsung ditutup kayak gini aja, kayak Mel caranya. Tapi kita buka aja biar lebih terang. Yap. Nah, selain itu dia punya sunroof, dia juga ada namanya lampu tengah. Nah, lampunya masih yang halogen biasa ya, belum yang warnanya LED. Oke, kita tinggal tutup aja. Yap guys, seperti ini review dari Toyota Harrier 2000cc tahun 2014, tipenya advance. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil Toyota Harrier, nah kebetulan AutoFam lagi punya 2 unit Toyota Harrier. Yang satunya sama warna sama tahunnya 2014, tapi warnanya aja yang beda, putih. Oke, jadi ini hitam, satu lagi ada yang putih. Buat teman-teman yang lagi pengen cari mobil Toyota Harrier, bisa langsung aja cek website kita untuk harganya di bawah sini, di www.autofam.net. Harga kita buka di 430 jutaan rupiah. Kalau yang putih sekitar di 460-an ya. Beda kilometer sama beda warna aja. Lalu untuk buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, pengen minta foto detail, pengen tanya alamat showroom kita, ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Kalian bisa langsung aja untuk tanya Mel, telepon Mel aja di bawah sini di 0813894077. Nah, buat teman-teman yang kalian beli di mobil di AutoFam, kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli. Surat-surat dijamin keasliannya juga. Oke teman-teman, nah sekian untuk review dari Toyota Harrier kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam review. Jangan lupa untuk terus tetap dukung channel AutoFam TV ya, dengan cara klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel AutoFam TV. Thank you guys sudah kalian, kalau misalnya kalian udah ikutin dari awal sampai akhir, dan kalau kalian tidak skip, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Let's go.